Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali kumpul di Masjid Muhajirin dan kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pada orang yang sudah membangunnya, dan bagi kita semua yang ikut memakmurkannya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Baqarah ayat ke-84 sampai 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian, janganlah kalian menumpahkan darah kalian dan mengusir sesama saudara kalian dari kampung halaman kalian, kemudian kalian berikrar dan bersaksi akan itu. Kemudian kalian Bani Israel justru membunuh sesama kalian dan mengusir sekelompok dari kalian dari kampung halaman kalian, kemudian saling membantu mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat kalian dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Maka tidaklah ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kalian selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Taib. Ayat ini menjelaskan kepada kita masih tentang kisah Bani Israel dan juga orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi kita tahu bahwa Bani Israel di zaman dahulu, sebelum ada orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka sudah berjanji untuk tidak mengingkari Taurat.
Dan itulah perjanjian mereka. Kalau sampai mereka ingkari, maka akan turun azab kepada mereka. Lah janji itu terus berlangsung kepada anak turunan mereka sampai kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Lah di antara perjanjian yang mengikat orang-orang Yahudi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka Bani Israel adalah dua perkara. Tidak boleh saling membunuh di antara sesama Yahudi, dan tidak boleh saling mengusir sesama Yahudi dari tempat-tempat mereka tinggal. Itu perjanjian yang disepakati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum la tasfiquna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, janganlah kalian menumpahkan darah sesama kalian, dan jangan mengeluarkan, mengusir sesama kalian dari negeri-negeri kalian, dan kalian redha dengan perjanjian itu dan kalian menyaksikannya. Tetapi apa yang terjadi? Justru dua perkara ini diingkari orang-orang Yahudi. Di mana di kota Madinah itu yang ma'ruf itu ada Yahudi itu di zaman Rasul 3 kabilah yang besar. Pertama Bani Qunaiqah, itu yang paling besar. Kemudian di sana ada Bani Nadir. Kemudian di sana ada Bani Qunaiqah, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qunaiqah. Lah di kota Madinah itu sendiri ada dua kabilah yang sangat besar dari kalangan orang-orang musyrikun. Ini kita belum cerita Islam masuk ke kota Madinah. Jadi ada dua kabilah besar yang nanti akan cikal bakalnya menjadi orang-orang Ansar. Tapi mereka sebelum Ansar, mereka orang-orang musyrik. Pertama orang-orang Aus, yang kedua orang-orang Khazraj. Lah Khazraj dan Aus ini suka perang. Lah sementara orang-orang Yahudi itu mereka pun berpecah-pecah, ada yang pro dengan Aus, ada yang pro dengan Khazraj. Di antaranya adalah Bani Quraidah itu berserikat dengan Bani Aus, dengan kabilah Aus. Sementara Bani Nadir dan juga Bani Qunaiqah itu bersekutu dengan Khazraj. Lah terkadang antar dua kabilah ini perang, karena pemimpin-pemimpin dua kabilah ini juga adalah orang-orang Yahudi. Dari dulu sampai sekarang yang menyulut peperangan itu biasanya orang Yahudi. Orang Yahudi masuk ke Khazraj sebagiannya, dan orang Yahudi masuk ke Aus sebagiannya, kemudian menyulut peperangan. Itulah kebiasaan Yahudi, mereka akan menjadi kompor supaya orang-orang ini berperang. Lah kenapa kemudian orang-orang Yahudi ini berpolitik, bersiasat? Mereka tidak mendukung satu kabilah tetapi dibagi dua, supaya apabila Khazraj kemudian menang dalam peperangan melawan Aus, bagi orang-orang Yahudi yang ada di Aus, maka mereka akan meminta agar jangan orang-orang Yahudi itu dibantai, ataupun sebaliknya. Jadi mereka ingin tengah-tengah, kononnya ingin tengah-tengah gitu ya. Tetapi masalahnya, apabila kemudian Aus menang, kemudian Khazraj ini tertawan termasuk orang-orang Yahudinya, maka orang-orang Yahudi yang dari Aus yang menang itu maka akan mencari orang-orang Yahudi di Khazraj, kemudian mereka akan dilepaskan dengan cara harus membayar fidyah. Membayar fidyah itu maksudnya harus ditebus dengan uang yang banyak. Padahal sesama Yahudi tidak boleh perang. Sesama Yahudi tidak boleh mengusir dari daerahnya. Tetapi kemudian mereka hanya karena urusan dunia,
Apabila kemudian Yahudi tertawan oleh Yahudi yang lainnya, maka mereka minta tebusan. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarikum." Kemudian kalian wahai Yahudi, kenapa kalian membunuh sesama kalian dan mengusir segelompok kalian dari kampung halaman kalian? Padahal sekali lagi undang-undang mereka sesama Yahudi tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mengusir. Tapi kenyataannya Yahudi di kota Madinah justru berbalik dengan perjanjian mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian tidak kufur sebagian kitab kalian dan beriman kepada sebagian yang lainnya? Itulah wataknya orang Yahudi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan mereka di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Karena mereka melakukan itu gara-gara urusan dunia. Lalu apa faedah dengan kita kaum muslimin? Dari ayat ini yang menarik kita akan ambil dan petik faedahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua perkara. Pertama, bicara tentang la tasfikuna dima'akum. Jangan kalian saling membunuh. Menunjukkan bahwa karena kaidah Al-Quran itu sering saya ulang-ulang, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab, gitu ya. Jadi sebuah pelajaran dalam Al-Quran itu bukan karena sebab turunnya, tetapi karena umum lafadznya. Dan ketika kita membaca ayat ini, bukan berarti kemudian kita hanya menceritakan tentang kisah Yahudi tanpa mengambil ibrah daripada ayat ini, tidak. Tetapi ibrahnya di sini bahwa kaum muslimin itu satu jiwa. Makanya ada hadis yang mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadu'ihim wa tarahumihim kal jasadil wahid." Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bagaikan satu jasad. Apabila kemudian jasad ini di antara anggotanya sakit, pasti akan merasakan sakit semuanya. Kalau seandainya menyakiti dengan lisan saja dilarang dalam Islam, bagaimana membunuhnya? Maka tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim itu saling membunuh. Makanya lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat cerita seperti itu? Tentu ada sejarahnya. Adam saja belum diciptakan, kenapa pula malaikat berbicara seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena malaikat pernah menyaksikan bangsa jin sebelumnya yang menguasai bumi. Bagaimana mereka merusak bumi dan bagaimana mereka menumpahkan darah, bunuh-bunuhan sesama jin di antara mereka. Sehingga ketika Allah menciptakan Adam, malaikat kemudian hendak mengkias kehidupan jin dengan kehidupan makhluk yang akan diciptakan Allah, manusia ini. Malaikat tidak mau ada pertumpahan darah, gitu ya. Dari sini kekhawatiran malaikat kepada makhluk yang akan diciptakan Allah yang bernama Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian Allah meyakinkan bahwa manusia berbeda dengan jin. Tetapi kita melihat ketika betul-betul Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, apa yang terjadi? Adam memiliki 60 keturunan, 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Lah Adam memiliki anak yang paling besar namanya Qabil, kemudian adiknya namanya Habil. Kemudian di situ
Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Qabil dan Habil untuk menikah silang. Tetapi Qabil menolaknya. Kenapa? Karena kembarannya jauh lebih cantik dibandingkan kembaran Habil. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Adam pun harus menegaskan kepada anak-anaknya harus terjadi pernikahan secara silang. Tetapi Qabil tetap tidak mau. Tetapi ayah yang bijak tentu tidak memaksa anaknya. Maka Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusinya. Maka Allah berikan solusi dengan cara berkurban. Maka siapa di antara kurban keduanya diterima, maka dia berhak mengambil pasangannya. Maka Allah takdirkan yang diterima adalah korbannya Habil, dan Allah menolak korbannya Qabil. Lah Qabil yang tidak terima, akhirnya kemudian dia pun mulai mengancam adiknya dan mengatakan, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Tetapi Habil memang dasarnya orang baik. Dia mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka inni akhafullah rabbal alamin. Dia mengatakan, hei Qabil, Allah itu hanya menerima korban dari hamba yang bertakwa. Kalau engkau ingin membunuhku silahkan, tapi saya tidak akan membunuhmu karena saya takut kepada Allah Rabb semesta alam. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika wa takuna min ashabin nar. Kenapa aku tidak hendak membunuhmu? Sengaja supaya aku kumpulkan dosaku dan dosamu, sehingga kau menjadikan dosaku terbebani, sehingga dosaku akan kubebani kepada dosamu, dan engkau akan menjadi penghuni neraka. Tetapi nasihat Habil diterima? Tidak. Qabil tetap membunuh Habil. Dan inilah pembunuhan pertama yang terjadi di alam semesta. Sehingga Nabi SAW mengatakan, setiap orang yang membunuh, maka dosanya akan digabungkan kepada dosa Qabil yang pernah membunuh Habil, karena dia orang yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan. Artinya pembunuhan sudah ada sejak zaman sebelum manusia diciptakan dan setelah Adam diciptakan terjadi pembunuhan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian era para nabi juga terjadi pembunuhan. Bahkan yang dibunuh itu bukan main-main para nabi. Siapa yang membunuh para nabi? Bani Israel. Mereka membunuh para nabi, dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyya bighairil haqq. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa sebab yang benar. Bahkan satu hari pernah dibunuh 70 nabi. Kita tahu siapa yang membunuh Yahya di penggal lehernya, Yahudi. Yang membunuh Zakaria, Yahudi. Yang mulai mengepung Nabi Isa tetapi tidak berhasil membunuh karena diserupakan orang yang dibunuhnya, juga Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi soal bunuh-membunuh itu sudah biasa gitu. Dan yang dibunuh itu orang-orang baik, para nabi. Dari sinilah maka Nabi SAW mengkhawatirkan kalau umatnya pun terjadi sama dengan apa yang terjadi di zaman sebelumnya. Dalam Hajjatul Wada, dalam khutbah yang sangat luar biasa, Nabi SAW sampai mengingatkan para sahabat Rasul dengan mengatakan, la tarji'u ba'di yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Kata Nabi SAW, jangan sampai kalian berpaling dari ajaranku sehingga kalian akan saling membunuh di antara kalian. Subhanallah. Betullah apa yang disabdakan Nabi SAW. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Hudzaifah soal fitnah. Ketika itu Hudzaifah salah paham. Yang dimaksud fitnah yang ditanyakan Umar itu, kemudian Hudzaifah menyebutkan fitnah peperangan, fitnah harta, fitnah keluarga. Kata Umar, bukan itu yang aku tanyakan.
tapi fitnah yang besarnya seperti gelombang lautan dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Maksudnya apa? Fitnah pembunuhan sesama kaum muslimin. Tetapi Hudzaifah mengatakan tidak mungkin terjadi itu fitnah itu wahai Amirul Mukminin sementara engkau masih hidup. Tetapi kalau engkau sudah meninggal, maka engkaulah pintu fitnah itu. Maka betul ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, pintunya sudah terbuka, maka yang pertama kali terjadi pembantaian sesama kaum muslimin adalah Utsman ibn Affan dibantai oleh orang-orang Sabaiyah. Di sini mulai terjadi pembunuhan sesama kaum muslimin. Kemudian setelah Utsman meninggal terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Bahkan sebelumnya antara Aisyah, Tolha dan Zubair dengan Ali radhiyallahu anhu dalam perang Jamal. Kemudian disusul dengan perang Siffin. Kemudian disusul dengan perang Nahrawan. Dan itu sesama kaum muslimin. Ya. Makanya Nabi SAW suatu ketika ditanya tentang fitnah ahlas, nanti di akhir zaman itu ada namanya fitnatul ahlas. Apa fitnah ahlas itu? Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Rasul, apa fitnah ahlas itu? Maka Nabi SAW mengatakan harabun wa harabun, pakai H besar dan H kecil. Harabun wa harabun. Akan terjadi peperangan antar kaum muslimin dan akan terjadi pengungsian akibat peperangan. Coba lihat hari ini, bagaimana Yaman perang, bagaimana Irak perang, bagaimana Suriah perang, dan negara-negara Islam perang sesama mereka. Terjadi pengungsian di mana-mana kan? Artinya bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW 14 abad yang silam itu menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Bahwa perang ini tidak akan dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Makanya ini fitnah yang besar seperti gelombang lautan yang tidak dihentikan, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada faedah la tasfikuna dima'akum, bahwa darah seorang muslim itu sangat berharga dalam Islam. Nabi SAW mengatakan abghadun nas ilallahi thalathatun, manusia yang paling dimurkai Allah itu 3 kelompok. Manusia yang paling dimurkai Allah itu 3 kelompok. Yang pertama kata Nabi SAW, mulhidun fil haram wa mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah wa mutallibu damimri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa dama. Yang ketiga langsung, dan seorang yang mengaliri darah kaum muslimin. Allah sangat murka. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dikekalkan di dalamnya. Maksud dikekalkan di dalamnya, maksudnya dilamakan di dalam. Dan sekarang pembunuhan itu setiap hari ada saja di depan mata kita kan. Coba antum baca atau melihat YouTube atau melihat berita gitu ya di internet atau di televisi. Setiap hari kita mendengar ada orang membunuh dengan sesama muslim hanya gara-gara perkara sepele. Padahal membunuh itu ada syaratnya. Satu, karena kisos, boleh membunuh. Yang kedua, karena had, memang karena hukuman dari negara gitu ya, orang ini layak dibunuh. Seperti umpamanya negara membuat kebijakan orang yang mau narkoba sekian kilo dibunuh umpamanya kan gitu ya. Atau karena seorang yang sudah menikah berzina dirajam, atau karena dia melakukan liwat homoseksual maka dibunuh. Itu ada alasannya. Tetapi di zaman sekarang ini terkadang persis yang disabdakan Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa bisa dibunuh. Coba sekarang ya, gara-gara urusan parkir bunuh-bunuhan,
Urusan lahan, bunuh-bunuhan. Urusan waris, bunuh-bunuhan. Anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, saudara membunuh saudaranya. Sudah biasa. Bagian itu. Belum lagi kecelakaan di jalan dan begitu seterusnya. Belum lagi yang bunuh diri. Masya Allah gitu ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Law anna ahlas samawati wal ardi ishtaraku fi dami mu'min la akabbahumullahu finnar." Kalau seandainya penduduk langit dan bumi bersatu untuk membunuh satu jiwa seorang mukmin, maka seluruhnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Coba bayangkan, kalau semua penduduk langit para malaikat dengan penduduk bumi manusia dan jinnya berniat membunuh satu jiwa seorang mukmin, maka malaikat manusia akan dimasukkan semua ke neraka. Bayangkan, menunjukkan apa? Mahalnya darah seorang mukmin itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la aqtulannal ka'bata hajaran ahwan indallah min iraqati dami muslim. Sesungguhnya kalau seandainya ada orang yang merusak Ka'bah itu sebata demi sebata dihancurkan sampai rata dengan tanah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan seseorang menumpahkan darah seorang muslim, walaupun atas nama apapun. Seperti namanya para teroris, mereka mengaku-ngaku ngebom itu atas nama Islam, atas nama jihad, atas nama la ilaha illallah, atas nama Allahu Akbar. Tapi kalau tidak ada alasan untuk membunuh, kemudian membunuh, tetap diharamkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, makanya kenapa orang-orang Khawarij itu, Nabi SAW sampai murka melebihi murkanya kepada orang-orang musyrik. Ketika Nabi SAW Fatu Mekah, Mekah itu kan dikepung tuh oleh kaum muslimin. Orang-orang musyrik tidak bisa lari dari Mekah. Dan Nabi SAW melihat wajah-wajah orang-orang yang pernah menyakitinya sebelum hijrah. Melihat wajah yang pernah menyakiti dirinya, menyakiti sahabatnya, membunuh para sahabatnya. Dilihatnya satu-satu wajah itu. Tapi Nabi SAW justru memaafkan dan mengatakan, idhabu fa antumut tulaqah. Kata Rasul, pergi kalian sudah kumaafkan. Nah, bayangkan. Padahal Rasul melihat wajah-wajah orang yang menyakitinya saat pertama kali dakwah di Mekah, tapi orang-orang musyrik itu dimaafkan sama Nabi. Tapi lihat ketika Rasul bermuamalah dengan orang Khawarij, Rasul tidak pernah memaafkan orang-orang Khawarij. Apa kata Rasul? Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun. Apabila engkau dapati orang-orang Khawarij dimanapun kamu berada, perangi mereka, karena dalam memerangi mereka terhadap pahala yang sangat besar. Rasul memaafkan orang musyrik, tapi Rasul tidak memaafkan orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena ciri-ciri orang Khawarij itu yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam, tetapi mereka membiarkan para penyembah berhala. Karena mereka membunuh atas nama Islam, atas nama Quran. Ketika mereka membunuh Utsman, mereka sambil mengalungkan Al-Quran di dada-dada mereka. Orang Khawarij itu ketika membunuh Utsman, Qurannya dikalungkan. Kemudian mereka mengatakan, inna hadha amara bihadha an yadriba bihadha kullaman la yu'min bihadha. Sambil mengangkat Quran, orang-orang Khawarij membunuh Utsman itu apa? Sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran memerintahkan untuk membunuh orang ini, maksudnya Utsman, karena Utsman tidak pernah beriman dengan ini Al-Quran, katanya. Kurang ajar. Akhirnya Utsman dibunuh atas nama Quran. Itu orang-orang Khawarij. Tetapi mereka sebenarnya bukan atas nama Quran. Mereka adalah kilabu ahnar, kata Rasul, anjing-anjingnya neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada faedah tentang tidak boleh seseorang itu mudah menumpahkan darah orang lain. Kemudian juga Allah mengatakan kalimat la tasfikuna dima'akum. La di sini artinya nahi, larangan. Artinya apapun yang menyebabkan seseorang saling membunuh, seseorang saling berperang,
maka ini lebih bahaya dibandingkan membunuh itu sendiri. Orang yang membuat fitnah, kemudian dengan fitnah ini terjadi pembunuhan, itu lebih bahaya dibandingkan pembunuhannya. Karena kalau orang membunuh, paling satu jiwa yang ia bunuh. Tapi kalau orang menyebar fitnah, kemudian akhirnya saling membunuh, bisa bukan satu jiwa, bisa berjiwa-jiwa orang bunuh-bunuhan itu. Makanya kenapa Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu jauh lebih bahaya dibandingkan pembunuhan itu sendiri. Makanya Khawarij itu kan ada dua. Ada Khawarij yang memang di lapangan, ada Khawarij yang tukang khutbah. Khawarij yang tukang khutbah ini bahaya. Mereka yang kemudian berusaha mengajak kaum muslimin untuk memberontak. Memberontak kepada pemerintah yang sah. Sehingga kemudian akhirnya terpancinglah sebagian orang dengan khutbahnya. Kemudian akhirnya mereka pun betul-betul memberontak. Terjadilah bunuh-bunuhan antara para pemberontak dengan pemerintah. Berapa jiwa yang melayang. Dan itu tercatat dalam sejarah. Pemberontakan demi pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya banyak jiwa. Makanya jangan membuat fitnah yang menjadikan kemudian dengan fitnah itu orang terdorong untuk melakukan pembunuhan. Ini juga makna dari la tasfikuna dima'akum. Kemudian yang kedua, di sini juga perjanjian Bani Israel yang bisa kita ambil faedah adalah wala tukhriju anfusakum min diyarikum. Janganlah kalian mengusir sebagian kalian dari negeri kampung halaman kalian. Ma'asyiral muslimin, ada faedah besar juga di sini tentang keutamaan membela negara. Keutamaan membela negeri itu penting sekali. Karena orang yang terusir dari negeri itu menyakitkan. Orang-orang yang terusir dari negeri itu menyakitkan. Para nabi dan rasul, mereka pernah diancam bahkan terusir dari negaranya. Saya akan contohkan beberapa kasus para nabi sebelum kita masuk kepada nabi kita dan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Lut. Allah mengatakan fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Nabi Lut ini diutus oleh Allah kepada siapa? Kaum Sodom. Kaum Sodom itu kaum yang pertama kali melakukan homoseksual dan lesbi. Inilah sejarahnya kenapa ada orang-orang yang melakukan homoseksual dan lesbi itu terjadi di zaman kaum Lut. Namanya kaum Sodom. Lut diutus kepada negeri yang rusak. Rusak sekali. Karena mereka fitrahnya jauh daripada fitrah manusia, bahkan fitrah binatang pun tidak seperti itu. Lut berusaha mendakwai mereka. Tetapi apa jawaban kaumnya? Fama kana jawaba qaumi, tidaklah jawaban kaumnya dari dakwah Lut itu illa an qalu, kecuali mereka mengatakan kepada Lut, akhriju, keluarkan, usir Lut dan keluarganya min qaryatikum, dari negeri kalian ini. Innahum unasun yatatahharun, mereka adalah manusia-manusia yang sok suci katanya. Dibilang sok suci karena menolak tradisi mereka yang suka melakukan homoseksual dan lesbi. Padahal subhanallah, lihat bagaimana hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Lut. Allah angkat negerinya dengan satu sayap Jibril, kemudian dihujani meteor, mati semua, kemudian ditumpahkan, kemudian dibanting sampai ke bumi dan cekung dan menjadi laut mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, subhanallah, betapa banyak orang-orang perempuan ingin jadi laki-laki. Bahkan sebaliknya, laki-laki pun ingin jadi perempuan. Bahkan sebagian mereka rela dioperasi supaya yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Dan mereka bukan orang kafir. Mereka orang Islam. Mereka orang Islam. Bahkan setelah dioperasi pun mereka pun seolah-olah
menampakkan keislamannya pakai jilbab ya pada laki-laki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak sadar bahwa perbuatan mereka itu mengundang laknat dan mengundang azab. Mengundang laknat dan mengundang azab, ikhwan. Cuma mereka tidak sadar. Bukankah Allah yang mengatakan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah akan azab kalau menimpa sebuah kaum, itu yang terkena bukan orang-orang zalim saja, tetapi orang-orang baik pun terkena imbasnya di situ. Makanya kita harus al-inkar al-munkar, berusaha mengingkari kemungkaran, bukan hanya al-amru bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan saja. Kita wajib mengingkari kemungkaran. Dan sekarang subhanallah, seolah-olah kemudian orang-orang yang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya itu sudah biasa di negeri kita. Anehnya terkadang ditayangkan di televisi-televisi nasional, dibuat sinetron-sinetron seolah laki-laki gemulai seperti perempuan, walaupun itu sinetron, maka ini mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibiarkan. Bahkan kemudian menjadi sebuah tontonan yang akhirnya menjadi tuntunan bagi para penontonnya. Naudzubillah. Ya. Maka di sini bagaimana Lut diusir dari negerinya. Tetapi sebelum diusir, justru azab Allah Subhanahu wa taala menimpa kaum Sodom. Kemudian juga kisah yang kedua tentang kisah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Berkatalah para pembesar-pembesar yang mereka sombong dari kaumnya Nabi Allah Syuaib, kami akan keluarkan ke wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama kalian. Lihat bagaimana para nabi dipaksa untuk keluar dari negerinya. Lah apa yang dialami para nabi sebelumnya itu pun dialami oleh Rasulullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar kepadamu ya Muhammad, mereka hendak memenjarakan kamu, mereka hendak membunuhmu, dan mereka hendak mengusirmu. Dan Allah juga buat makar, dan sebaik-baik makarlah makar Allah terhadap mereka. Dan berhasil. Orang-orang kafir Quraisy berhasil mengusir Nabi SAW dan para sahabatnya. Persis seperti yang digambarkan oleh siapa? Waraqah ibn Naufal. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, kemudian melihat Jibril dalam bentuk asli, dia akan ketakutan tuh. Kemudian dia datang ke rumah Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti, kemudian menghibur Rasul dengan memuji kebaikan Nabi, sampai Rasul pun kemudian agak tenang. Besoknya dibawa ke siapa? Ke rumah Waraqah ibn Naufal ahli kitab. Kemudian bercerita. Apa kata Waraqah ibn Naufal? Qad ja'aka an-namusul akbar alladhi ja'a Musa. Wallahi la takdzibannahu wa la tu'adhiyannahu wa la tukhrijannahu wa la tuqatilannahu. Kemudian Waraqah mengatakan di hadapan Nabi SAW, la in ana adraktu dhalikal yawm la ansuranna Allah nasran ya'labuhu. Kata Waraqah, sesungguhnya makhluk yang bersayap yang kau temui itu wahai Muhammad, itu pernah mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demi Allah, engkau akan didustakan, engkau akan disakiti, engkau akan diperangi, dan engkau akan diusir. Nabi heran. Kata Nabi SAW kepada Waraqah, ya Waraqah, saya ini orang baik. Orang-orang Mekah mengatakan saya ini sadiqul amin, orang yang jujur dan amanah. Mana mungkin mereka akan mengeluarkan aku? Kata Waraqah, ya pasti apapun yang kau bawa,
pasti akan mengeluarkan siapapun yang membawa seperti apa yang kau bawa. Demi Allah wahai Muhammad, kalaulah seandainya kaummu itu mengeluarkan saat mereka mengeluarkan aku masih hidup, tentu aku yang akan membelamu. Tapi sayang 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal. Tetapi apa yang dikatakan Waraqah menjadi sebuah kenyataan. Sampai-sampai Rasul ketika meninggalkan Mekah karena terusir dari Mekah, dia sedih. Bagaimana cintanya Rasul dengan Mekah, bagaimana cintanya Rasul dengan tanahnya sendiri, tanah kelahirannya. Antum pun kalau diusir dari Indonesia, sedih mau pergi kemana antum? Makanya Rasul sedih diusir dari negaranya. Apa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula an qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Wahai Mekah, wahai Ka'bah, alangkah indahnya negerimu, alangkah sesuatu yang paling aku cintai darimu. Kalaulah bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak mungkin meninggalkan Mekah ini. Sedih Nabi SAW meninggalkan Mekah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israel jangan mengeluarkan sebagian kalian dengan sebagian yang lain dari negeri kalian, karena keluar dari negeri itu berat sekali. Lihat bagaimana kasus Myanmar ya, kaum muslimin yang ada di Myanmar itu. Mereka terusir, akhirnya mereka terombang-ambing di kapal kan, meminta suaka ke negeri-negeri, ada yang tenggelam di lautan mati. Berat sekali mereka meninggalkan negeri. Jangankan antum diusir dari negeri, antum diusir dari perumahan saja, kemudian harus pindah ke perumahan lain, itu kali sedih banget gitu ya. Gimana dalam satu negara gitu kita diusir dengan negara yang lain? Dari sinilah maka pentingnya kita membela negara. Karena bagaimanapun kita hidup di sini. Kenapa Nabi SAW sampai kemudian membuat piagam Madinah itu bersama orang-orang Yahudi untuk mempertahankan Madinah dari musuh-musuh luar? Wajib mempertahankan dari para penjajah yang akan masuk kota Madinah. Dan itu ajaran Islam. Makanya kenapa dalam Islam itu kita dilarang untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa. Bukan hanya memberontak, kita melakukan demonstrasi saja. Melakukan demonstrasi dalam rangka kemudian khuruj, dalam rangka memberontak saja tidak boleh, apalagi memberontaknya. Ya. Makanya dalam Islam itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk hubbul watan. Bagaimana kita mencintai negeri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kondisi orang-orang Ansar digambarkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Bagi orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin yang terusir dari negeri mereka dan juga harta-harta mereka yang diambil. Subhanallah, orang-orang muhajirin ikhwan, mereka harus rela meninggalkan kampung halaman mereka demi menjaga agama mereka. Demi menjaga agama mereka, mereka rela meninggalkan harta mereka walaupun mereka berat. Ya. Makanya ketika para ulama membahas tentang seseorang yang bolehkah seseorang yang sudah tinggal di negeri Islam kemudian hijrah ke negeri kafir. Pamannya orang Indonesia ini kan mayoritas Islam nih. Hijrah pula ke negeri tetangga, negeri kafir. Hidup pula di negeri kafir. Maka kata para ulama, lihat hadis Nabi SAW ketika menceritakan tentang keutamaan kota Madinah. Nabi SAW mengatakan, tuftahul Yaman qaumun yasubbuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Negeri Yaman akan ditaklukkan, lalu akan datang suatu kaum yang menggiring hewan tunggangan mereka secara perlahan-lahan menuju lokasi tersebut dengan membawa keluarga dan orang-orang yang mentaati mereka, padahal Madinah jauh lebih baik seandainya mereka mengetahui. Dari sini ada faedah ikhwan, kalau kita berada di negeri Islam, masih lebih baik kita mati bersama orang-orang Islam walaupun dalam kondisi fakir, daripada kita bergabung di negara kafir
Walaupun kita kaya, tetapi harus mati bergabung dengan orang-orang kafir. Di sini faedahnya kata para ulama. Enggak apa-apa kita hidup susah di negeri Islam, tetapi kalau kita mati, kita masih dikuburkan oleh orang Islam, masih didoakan orang Islam, masih diletakkan di kuburan kaum muslimin yang menziarahi juga orang-orang Islam. Tapi orang mati di negeri kafir, lihat kondisi mereka. Siapa yang menziarahi mereka? Siapa yang mendoakan mereka? Terkadang mereka, kalau seandainya minoritas dan mayoritas orang-orang kafir, terkadang muamalahnya disamakan dengan orang-orang kafir. Kecuali dalam satu kondisi, kata ulama, dalam satu kondisi, kalau memang di negeri Islam itu justru diterapkan hukum kafir. Negerinya Islam tapi hukumnya hukum kafir, sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa sholat dengan tenang, kita tidak bisa taklim dengan tenang, kita tidak bisa mensyiarkan Islam dengan tenang. Maka dibolehkan hijrah ke negeri kafir kalau di negeri kafir ada ketenangan beribadah. Seperti yang terjadi dengan para sahabat yang terusir dari Mekah, akhirnya hijrah ke Habasyah. Kata Nabi SAW, pergilah kau ke Habasyah, karena di sana ada malikun la yadlim ahada. Ada seorang raja walaupun Nasrani, tapi berbuat adil dan tidak pernah menzalimi rakyatnya. Tapi kalau negara Islam itu tidak ditekan, sholat pun enak, ibadah enak, syiar pun enak, ngapain pula hijrah ke negeri kafir? Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pentingnya kita mempertahankan negeri dari sini. Ya, dari kalimat wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian sesama kalian mengusir sesama kalian dari negeri kalian. Ya, ini pun salah satu faedah dari ayat ini. Kemudian juga ayat ini juga memberikan faedah yang terakhir, agar kita kembali untuk mengimani Al-Quran secara utuh. Jangan seperti ahli kitab, jangan seperti orang-orang Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hendak beriman dengan sebagian isi Taurat dan ingkar dengan sebagian yang lainnya? Maka Islam mengajarkan jangan kita beriman sebagian Quran dan kufur dengan sebagian yang lainnya. Dan hari ini subhanallah, memang Allah tampakkan wajah-wajah orang munafik. Dari dulu di zaman Rasul, mengetahui ini munafik, ini enggak munafik susah. Di zaman Nabi itu, si fulan munafik, si fulan sahabat, susah sekali. Kalau bukan karena Jibril memberitahu Rasul, si anu munafik, si anu munafik, Rasul tidak tahu mana munafik. Saking bergabungnya orang munafik dengan sahabat, sehingga orang munafik dikira sahabat, dan sahabat dikira munafik. Tidak bisa samar. Tapi hari ini subhanallah, para munafikin, orang-orang munafik itu justru memperlihatkan nifaknya. Mereka bisa berbicara di medsos, kemudian menghina Allah, menghina Rasul, menghina ayat-ayatnya, menubrukkan satu ayat dengan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Mereka berani menistakan Allah terang-terangan, padahal mereka muslim. Mereka berani menistakan Al-Quran terang-terangan, padahal mereka muslim. Mereka berani menghina dan menistakan Rasul, padahal mereka muslim. Setiap hari kita melihat ada orang-orang yang mengolok-olok Islam, memojokkan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mau atau tidak mau, itu kita saksikan hari ini. Bagaimana orang-orang mulai hari ini banyak yang mencela Arab. Contohnya, Arab ini dicela. Nabi kita ini orang Arab, Quran juga bahasa Arab, Sunnah juga bahasa Arab, Arab pula dicela. Macam mana ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu lewat bahasa Arab, dan ilmu itu berasal dari Arab. Di mana Rasulullah? Di Arab. Di mana para sahabat? Di Arab. Semua di Arab. Mereka orang-orang Arab. Kalau kemudian kita secara mutlak orang Arab, maka Rasul termasuk orang Arab, para sahabat termasuk orang Arab. Tapi kalau yang dimaksud mungkin orang-orang Arab yang sesat, mungkin ya bolehlah kita katakan mereka adalah orang-orang sesat gitu ya.
Tapi jelaskan, jangan kemudian dimutlakkan gitu ya, dengan sebutan orang-orang Arab. Bahaya ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa kemuliaan itu ada pada takwa. Rasul yang mengatakan dalam sebuah hadis, dalam khutbatul hajjatul wada, Rasul mengatakan, la fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Memang tidak ada keutamaan orang Arab dengan non-Arab yang membedakan takwanya. Tapi kita juga tidak boleh mencela. Walaupun tidak ada keutamaan Arab dengan non-Arab, yang mengutamakan mereka adalah takwa Allah Azza wa Jal, tetapi mencela itu tetap tidak boleh dalam Islam. Ya, apalagi mencela secara umum. Secara umum sampai sekarang semua dicela, orang yang cingkrangan dicela, orang yang hutan dicela, orang yang cadar dicela. Bahkan dengan kasus-kasus ada ustaz umpamanya melecehkan dalam bab seksual umpamanya, tuh lihat, orang yang berjilbab saja bisa diperkosa. Mendingan saya tengok gini, tengok ini telanjang-telanjang, ini diperkosa. Na'udzubillah, ini perkataan setan nih. Mereka tidak imbang. Cobalah mereka imbang, insaf gitu ya. Orang-orang yang dilecehkan, yang membuka aurat jauh lebih banyak, cuma tidak diekspos saja. Ketika ada orang yang mungkin ini diekspos, langsung yang disalahkan Islamnya. Islam itu mengharamkan perzinahan, apalagi pemerkosaan. Itu oknum, kita celah oknumnya saja, tapi jangan ajarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ini terjadi di medsos gitu ya. Seolah-olah sudah terbuka kemungkaran di mana-mana. Ya, tentu kewajiban kita, Anda yang tahu bahwa ini penyimpangan, wajib kita membantah. Kalau tidak, ini akan jadi syubhat, dan syubhat ini tidak terbantah sampai kepada anak turun kita, rusak jadinya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pentingnya kita kembali kepada Al-Quran secara utuh. Jangan beriman kepada Quran sebagian, tapi kufur kepada sebagian ajaran yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara faedah surah Al-Baqarah dari 84 sampai 8. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita buka tanya jawab, silahkan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kias. Ya, alhamdulillah. Kias itu satu di antara adawat, alat untuk menentukan sebuah hukum. Dalam ulama fikih ada yang menolak kias, seperti Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri menolak kias. Tidak ada kias dalam agama. Kalau dalam akidah sudah jelas, tidak ada kias dalam akidah. Kias itu hanya berlaku dalam fikih. Tetapi dalam fikih sendiri ulama berselisih pendapat. Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri menolak kias. Contoh seperti ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma." Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua kalian kalimat ataupun membentaknya. Berarti kalau memukul boleh? Ya, boleh. Kalau berdalil dengan ayat ini berarti boleh memukul orang tua. Karena yang dilarang tidak boleh mengatakan atau menghardik saja, tapi tidak ada larangan memukul. Ya kan? Berarti ayat ini hanya dua larangan, mengatakan dan tidak boleh membentak. Berarti memukul boleh? Ya, boleh kalau berdalil dengan ayat ini. Berarti larangannya jangan pakai ayat ini. Kalau melarang memukul orang tua jangan pakai ayat ini, jangan pakai ayat ini, karena ayat ini hanya melarang dua perkara, dan mengatakan keras kepada orang tua. Tapi pakai ayat yang lain. Apa ayat yang lain? Wabil walidaini ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Namanya berbuat baik ya tidak boleh mukul, tidak boleh nendang, tidak boleh menyakiti. Itu masuk di situ. Ini yang menolak kias, menggunakan dalil umum. Tapi yang menggunakan kias boleh larangan memukul dengan ayat ini. Ketika Allah mengatakan jangan kalian katakan kepada orang tuamu ataupun membentaknya,
Kalau saja tidak boleh, membentak saja tidak boleh, apalagi memukul. Itu namanya kias. Bisa dipahami ya? Sama-sama melarang memukul, tapi beda cara pendalilannya. Gitu ya. Kalau dalam ilmu fikih seperti itu. Ya. Tetapi kias ini kan harus ada asalnya, harus ada faraknya, harus ada ilatnya, harus ada hukumnya. Jadi 4 perkara itu harus ada pada kias itu. Al-asal, al-fara', al-illah, al-hukmu. Contoh, zakat beras tidak ada dalam hadis. Yang ada itu gandum, kurma. Ya kan? Enggak ada. Beras tidak ada. Lah kenapa kemudian terjadi zakat beras? Kias. Asalnya gandum, cabangnya beras, ilatnya sama-sama makanan pokok, hukumnya wajib, terjadilah kias. Nah, jadi itu namanya kias dalam fikih ya. Harus ada hukum asal, harus ada hukum cabang, harus ada ilat alasan, baru kemudian terjadi hukum. Nah, ini ranahnya para thalabatul ilmi kalau belajar usul fikih biasanya. Wallahu a'lam. Lagi. Sila. Tidak bisa dikiaskan, kalau itu kekhususan Nabi. Gimana kekhususan Nabi dikiaskan kepada umatnya? Itu kan kekhususan Nabi. Kenapa? Karena Rasul dapat mukjizat mendengar orang yang sedang diadab dalam kubur. Kita tidak bisa mendengar. Makanya Rasul mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi 2, satunya ditancapkan ke kuburan satunya, satu ditancapkan ke kuburan satunya. Kemudian Rasul mengatakan, selama dia masih basah dan belum kering, mudah-mudahan meringankan adab keduanya. Rasul tahu sedang diadab. Dari mana Anda tahu sedang diadab orang itu? Jangan-jangan sedang mendapatkan nikmat, antum suudon saja dia sedang diadab, ditancapkan pula pohon kurma di situ. Mana bisa? Khususan Nabi tidak bisa dikiaskan dengan keumuman orang biasa. Itu khususnya Nabi. Wallahu a'lam. Ya. Ada. Bentar, saya cari dulu. Baik, sudah ketemu. Al-Maidah, bukan Al-Baqarah. Al-Maidah ayat 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Sesungguhnya Allah haramkan kepada mereka masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun, mereka diletakkan di negeri linglung. Begitu kan ayatnya? Bukan Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 26. Al-Maidah 26. Alasannya karena mereka tidak mau diajak perang. Sudah capek-capek Musa membawa Bani Israel dari Mesir, dikejar-kejar Firaun. Bayangkan. Kemudian sepanjang jalan macam-macam ujian. Ketika sudah mau sampai hanya melewati satu negeri disebut Ariha, habis Ariha Baitul Maqdis. Masalahnya ke Baitul Maqdis harus melewati Ariha. Ariha ini dikuasai oleh orang-orang Kananiun, orang-orang Arab keturunan Ad, besar-besar orangnya. Kata Nabi Musa, kita harus perang dulu karena tidak bisa masuk Baitul Maqdis kecuali melawan orang-orang Ariha ini. Taklukkan dulu kotanya baru kita bisa masuk. Akhirnya Musa mengutus 10 orang asyara nakibah, pengintai. Salah satunya Yusha ibn Nun. Rupanya dilihatnya orang-orang Ariha ini gede-gede orang ya, besar-besar, raksasa gitu ya. Bani Israel kecil-kecil. Akhirnya kemudian laporkan kepada Musa, kayaknya kita nggak menang nih. Kata Musa, oke, kalau begitu jangan kalian ceritakan kepada pasukan, nanti mereka takut. Yang 8 orang ember mulutnya malah diceritakan. Yang 2 orang Yusha ibn Nun dengan satunya itu berusaha amanah dengan. Makanya Yusha ibn Nun menjadi pengganti Nabi Musa nantinya. Akhirnya ketakutanlah Bani Israel.
Karena mendengar bagaimana pasukannya besar, kuat-kuat, besar-besar, gimana mengalahkan orang-orang Kanaan ini. Akhirnya mereka demo datang kepada Nabi Musa. Ketika Musa mengajak berjihad, mereka mengatakan, "Ya Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Musa, kalau kau berjihad, silahkan pergi ajak Tuhanmu berdua, perang sana berdua, kami duduk-duduk, siapa yang kalah, siapa menang, kami saksikan. Dari situlah ketika mereka lancang dengan nabinya, maka Allah katakan fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. Maka Allah haramkan kepada mereka Baitul Maqdis selama 40 tahun mereka enggak bisa keluar dari negeri linglung itu. Al-Maidah ayat 26. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.